Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Wow, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah online ini. Saya yakin dan percaya kita semua semakin hari semakin diberkati Tuhan. Amin. Dan kita semua tetap bahagia satu dengan yang lain. Karena Tuhan Yesus adalah baik selalu adanya. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari sama-sama kita bilang, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, Yesus baik buat kita semua. Haleluya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur kalau kami masih boleh melewati hari lepas hari Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadikan kami berharga di mata-Mu Bapa.
Kami bersyukur Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Betapa indah, betapa dalam kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu begitu besar dan nyata kami rasakan setiap hari. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, haleluya. Oh,
kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar Tuhan. Kami yang seharusnya binasa Engkau selamatkan Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Kau buat kami menjadi begitu berharga dan indah di mata-Mu Bapa. Kami bersyukur kalau kami bisa menjadi kesayangan ya Tuhan. Biarlah terus hidup kami Tuhan memancarkan kemuliaan-Nya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percayakan firman-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, di situ ada berkat-Nya Tuhan. Engkau membuat kami selalu bersinar dan bercahaya terang Tuhan. Di tengah kegelapan dunia ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu yang melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Kau sumber kekuatan dan sukacita kami Tuhan. Dan saat ini kami siap Tuhan untuk menerima firman kebenaran-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan menjadi rema di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita bersyukur kita boleh tetap belajar atau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Topik kedua dari tema besar kita mengenal dan menerima diri sendiri, yaitu kita masuk dalam bagian berharga dan mulia. Sesungguhnya kita perlu percaya bahwa hidup kita ini sesungguhnya di mata Tuhan adalah satu pribadi yang begitu berharga dan begitu mulia. Tetapi kenyataannya mungkin seperti yang tadi pesan pengembalaan telah sampaikan, bahwa banyak orang bermacam-macam menyikapi kehidupan mereka. Ada orang-orang yang merasa hidupnya tidak berharga. Orang yang mengalami sampai titik ini, begitu banyak orang yang akhirnya lari dari kehidupan nyata ini untuk masuk di dalam satu keadaan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Seakan-akan itu untuk menghilangkan segala hal yang tidak diharapkan. Kenyataan yang tidak diharapkan, kurang lebih seperti itu. Sehingga banyak orang yang bahkan akhirnya bukan hanya merusak, tetapi juga berusaha mengakhiri hidupnya. Karena betul-betul mereka tidak merasa dirinya ini berharga gitu. Atau bahkan mereka punya pandangan bahwa tidak ada orang yang menganggap dirinya berharga. Nah, oleh sebab itu saya ketemu banyak orang yang sedang dalam titik ini. Dan banyak orang juga yang berusaha tadi mengakhiri kehidupannya. Seperti saya mungkin pernah saksikannya, ada satu orang yang sampai telepon hanya untuk titip istri dan anaknya. Karena dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi bersyukur ketika kita coba, kita ajak untuk orang itu menunda untuk sementara waktu, supaya kita bisa ketemu, bisa bercakap-cakap, dan akhirnya hal itu diterima. Dan ketika ketemu, kita ngobrol betapa sia-sianya kalau kita mengakhiri kehidupan ini. Dan bahkan bukan menyelesaikan masalah, bahkan menghadapi masalah yang baru, yaitu kehidupan kekal. Nah, mari kita sama-sama mau renungkan apa yang kita pandang tentang hidup kita ini. Bagaimana kita memandang kehidupan kita. Jangan sampai kita juga merasa tidak berharga. Tapi ada orang yang juga berusaha menaikkan nilai dirinya atau harga dirinya dengan bermacam-macam cara. Ada yang berusaha dengan segala hal, dia usahakan supaya apapun yang dia pakai itu
mengangkat dirinya. Karena dia pikir dengan menggunakan baju yang mahal, menggunakan mungkin arloji yang mahal, atau menenteng tas yang mahal, itu membuat harga dirinya naik. Ada tipe yang lain lagi adalah orang yang merasa nggak perlu siapa-siapa, dia adalah orang yang perfect, dia adalah orang yang hebat, dia adalah orang yang mungkin the best lah gitu. Sehingga kalau ada orang yang mengkoreksi kehidupannya, wah, pride-nya itu langsung kena. Atau ada orang yang mungkin tidak menganggap dia, langsung harga diri itu terganggu, ya, karena dia merasa orang hebat. Mungkin karena jabatan, mungkin karena harta, kita nggak tahu. Ketika orang mungkin tidak memberikan hormat kepada dia, itu harga dirinya itu terganggu sehingga dia bisa marah. Kadang-kadang kita juga mungkin dengar atau mungkin kita sendiri ya pernah bicara atau berkata-kata seperti ini. Misalnya ada orang yang menganggap kita remeh, kita bilang nggak tahu lu ya siapa gue, kira-kira gitu ya. Nah, banyak orang nih mengalami banyak hal, tapi kita mau melihat dari kacamatanya Allah ya, sudut pandangnya Allah. Dan memang Alkitab mencatat bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Kita ini menjadi orang-orang yang masuk dalam bilangan orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Padahal kita tahu juga bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu begitu spesial. Karena kita tahu dari sejak awal kejadian itu Tuhan menciptakan kita itu dengan begitu rupa, dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi kita tahu bahwa satu hal yang perlu kita sadari dari awal adalah Tuhan sendiri yang menciptakan keberadaan kita sebagai manusia yang mulia itu. Selain Tuhan sendiri yang menciptakan, berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain dengan perkataan, dengan firman, semuanya bisa jadi. Tapi ketika membentuk kita sebagai manusia, Adam dan Hawa saat itu, dia betul-betul dengan karya tangannya, dengan boleh dibilang sesuatu yang spesial, bahkan dibentuk seperti image-nya Tuhan. Gambaran Allah ada di dalam kehidupan manusia itu yang dia ciptakan. Walaupun memang akhirnya dirusak oleh iblis. Gambaran itu dirusak oleh iblis sehingga dikatakan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita nggak boleh berhenti sampai di situ. Kita bersyukur kalau kita menyadari bahwa iya, kita orang-orang yang perlu anugerah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Tuhan, sehingga karena kesadaran itulah kita perlu anugerah Tuhan. Betapa luar biasanya karya Tuhan di atas kayu salib. Semuanya dia lakukan bagi kita. Karena apa? Karena kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Kita mau baca dulu. Ayatnya ada di Yesaya 43 ya, ayat 4a dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Luar biasa bahwa sungguh kita perlu menyadari akan hal ini. Hidup kita dari sudut pandang Allah. Bahwa kita ini sungguh teramat berharga. Kita yang seharusnya dikatakan tadi, justru dengan kehilangan kemuliaan Allah, putus hubungan dengan Allah,
kita ini memang tidak ada nilainya. Kalau boleh dibilang tidak bernilai. Di luar Tuhan kita nggak ada artinya apa-apa. Tetapi luar biasa karena kita ini adalah ciptaan Tuhan yang mulia itu. Tadi kita baca ayatnya. Maka di pandangan Tuhan kita ini adalah pribadi yang berharga. Sehingga dia rela datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita. Sehingga kita boleh menjadi miliknya kembali. Untuk hal ini saya ingat satu cerita bagaimana ada seorang wanita. Dia berusaha dengan segala hal yang mungkin sederhana. Tetapi dia menuangkan keinginannya, menuangkan apa yang menjadi gambaran di pikirannya untuk memiliki sebuah gelang. Dan akhirnya gelang itu dia buat dengan begitu rupa dari bahan-bahan yang sederhana. Dia coba buat dan setelah jadi persis seperti yang dia gambarkan, persis yang dia inginkan. Waduh, dia bangga sekali menggunakan, walaupun mungkin harganya nggak mahal. Satu saat ketika dia masuk ke sebuah toko, setelah dia melakukan aktivitasnya sesuai kebutuhannya, ketika dia pulang berjalan sampai di luar dari toko itu, dia menyadari bahwa gelangnya nggak ada di tangannya. Kalau secara nilai harga mungkin dia pikir, udahlah toh murah juga, dia bisa tinggal. Tapi enggak, saudara. Perempuan ini kembali ke toko itu. Dia tanya kepada penjaga toko, apakah melihat gelang saya? Enggak, dia bilang. Melihat dari ekspresi muka wanita ini, penjaga toko ini bilang, pasti itu amat berharga ya. Pasti itu mahalnya luar biasa. Sampai kelihatan dari mukanya yang begitu cemas. Tapi perempuan ini bilang, enggak kok. Gelang itu gelang sederhana. Akhirnya penjaga toko ini coba cari dan ternyata ketemu, memang ada. Dan setelah ketemu, wanita ini pegang itu gelangnya itu, waduh, dengan sukacitanya yang luar biasa. Dia kenakan lagi itu gelang. Sukacitanya nggak bisa digambarkan. Ini baru hanya cerita seorang manusia yang membuat sesuatu, yang menciptakanlah tanda kutip ya, menciptakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, dan ketika hilang, dia inginkan itu kembali. Apalagi kita sebagai ciptaan yang mulia, ketika diciptakan, Allah mengerjakannya sesuai dengan gambarannya, sesuai dengan image-nya, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kemarin minggu lalu lah kita dengar bagaimana Pastor Maya berkata bahwa manusia diciptakan oleh kemuliaannya Tuhan dan untuk kemuliaannya Tuhan. Jadi kita diciptakan seperti itu, saudara. Bahwa sungguh-sungguh serupa gambar dan rupa Allah dengan satu maksud dan tujuan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu menyadari bahwa karya yang Tuhan kerjakan, karya yang agung di atas kayu salib itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan menginginkan kita kembali dalam kehidupan, menjadi miliknya. Seperti wanita tadi, yang punya sesuatu yang sederhana. Dan ketika hilang, dia menginginkan itu kembali. Karena dia buat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kita di pandangan Tuhan, seperti itu. Begitu berharganya kita. Sehingga kita diingininya. Dan kita bersyukur, saudara. Apalagi kalau kita tahu ya, ada firman Tuhan di Mazmur berkata bahwa hidup kita ini dibentuk. Jadi dari sejak kandungan ibuku, kita ini dibentuk. Buah pinggangku dibentuk. Bahkan di sana dikatakan kejadianku dahsyat dan ajaib. Memang kalau kita menyadari bagaimana Tuhan
membentuk kita ketika ada di dalam kandungan ibu kita. Kita tahu betapa dahsyatnya hidup kita ini. Jadi mari kita sadari bahwa hidup kita adalah hidup yang luar biasa, hidup yang Tuhan sendiri yang membentuk kita. Detail demi detail dari kehidupan kita itu dibentuk, dibuat oleh kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap kita bersyukur untuk hal ini. Kalau kita tahu hidup kita itu luar biasa, pasti kita hidup dengan penuh ucapan syukur. Saya ingat Julius Caesar, cerita tentang Julius Caesar yang ketika diculik. Ketika diculik dan kelompok penculik ini meminta tebusan. Ketika meminta tebusan, disebutlah satu angka. Tapi justru ketika dengar angka tebusan yang diminta, dikatakan di sana Julius Caesar justru tertawa dalam arti, wah, kamu nggak tahu siapa saya. Kira-kira seperti itu. Kalau kamu tahu siapa saya, pasti kamu akan meminta tebusan lebih dari angka yang tadi disebut. Saya nggak sebutan angkanya karena saya lupa persisnya. Tapi kurang lebih ternyata Julius Caesar menyebutkan angka yang di atas itu. Sesungguhnya kamu minta segitu, saya bisa kasih sekian di atasnya. Dan saat itu dia cerita, hubungi melalui rekan-rekannya. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan lah, terkumpullah uang itu dan diberikan sehingga dia bebas. Ya, kelanjutannya ada cerita-cerita lain, tapi saya nggak ceritakan itu karena cerita di sini bicara tentang harga. Dia menghargai dirinya dengan satu nilai tertentu. Tapi kita sesungguhnya jauh lebih nilai kita itu dari sekedar nilai yang Julius Caesar sebutkan. Kita jauh lebih dari itu. Bahkan ketika Tuhan menenun kita di dalam kandungan ibu, kita boleh menyadari seluruh hal yang ada dalam hidup kita, tubuh kita, organ-organ tubuh yang ada di dalam kehidupan kita, dibentuk begitu rupa dan ternyata sungguh amat mahal. Nggak usah bilang kita punya apa dulu, tapi apa yang ada pada diri kita, itu saja sudah mahalnya luar biasa. Saya pernah mengalami satu accident lah atau kecelakaan kecil. Ketika satu perjalanan ke Israel, saya terjatuh, kaki saya ketika itu tersangkut dan mungkin karena bobot badan juga ya. Ketika menahan bobot badan saya yang begitu besar, dan kaki saya nyangkut, otot tendon Achilles putus. Dan ketika jatuh, terasa yang namanya putus tuh. Kayak seperti ada kedutan, pop gitu ya. Wah, waktu jatuh kerasa. Dan saya coba pegang bagian belakang itu, tumit ke atas. Dipegang kosong, hanya kulit, nggak ada lagi otot yang besar itu nggak ada. Jadi kayak kulit dipegang udah kulit ketemu kulit. Wah, putus nih saya pikir. Akhirnya saya coba mau berdiri, ternyata memang nggak bisa karena kaki itu ngaplek gitu ya. Nggak bisa dipakai berdiri. Jadi saya berusaha cari posisi supaya bisa tetap berjalan. Ternyata tumit saya yang akhirnya saya pakai untuk bertumpu. Dan saya bisa berusaha berjalan. Walaupun agak nyeri gitu ya. Tapi itu yang saya pakai untuk berjalan. Dan akhirnya saya cuma coba bebat, ikat. Karena tinggal 2 hari lagi pulang ke Indonesia, saya bilang udah nanti di Indonesia aja urusannya. Ketika itu saya mengalami yang namanya operasi dan segala sesuatunya. Saya nggak ceritakan kesaksian-kesaksian yang lain karena saya mau ke poinnya. Yaitu ketika selesai semuanya, bayarannya mahalnya luar biasa. Baru menyambung otot, saudara.
mahalnya luar biasa. Belum bicara ototnya, belum bicara itu. Jadi baru satu bagian kecil dari hidup kita mahal luar biasa. Kita akan menyadari bahwa hidup kita ini teramat mahal kalau kita melihat atau mengalami terbaring di rumah sakit. Kita akan tahu betapa mahalnya kita. Nafas bagi setiap orang yang udah memerlukan bantuan oksigen, memerlukan macam-macam, juga akan tahu betapa mahalnya sebuah nafas aja dalam kehidupan kita. Bahkan ada orang yang rela kehilangan harta kekayaan mungkin yang dikumpulkan bertahun-tahun demi menambah kehidupannya. Jadi mari kita sadari betapa berharganya hidup kita yang Tuhan berikan untuk kita jalani ini. Jadi jangan ada yang menganggap kita ini tidak berharga sehingga kita berusaha mengakhiri hidup kita. Tapi kita juga tidak boleh sombong karena kita berharga itu berbicara tentang di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Kalau di luar Tuhan dikatakan semua sia-sia karena Tuhan bilang gini, apa gunanya kamu memiliki harta seisi dunia? Saudara nggak usah bayangin deh seisi dunia itu. Orang terkaya aja yang saudara kenal, wah betapa luar biasa ya, punya harta sebegitu banyak. Mungkin bicara triliun gitu ya, yang kita lihat aja nggak pernah. Wah pasti kita bisa dengan begitu bangga. Tapi Tuhan katakan, apa gunanya kalau memiliki harta seisi dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa kita. Nggak ada artinya apa-apa lagi. Ketika kita tinggalkan itu, ketika kita mungkin menutupkan mata, semua itu nggak ada artinya lagi buat kita. Apalagi kita bicara lebih dalam, bukan sekedar nyawa, tapi nyawa dalam arti kehidupan yang kekal. Kita ada di dalam kematian yang kekal, dalam arti kesengsaraan yang kekal. Wah, lebih parah lagi. Jadi memang kalau dibandingkan dengan sebuah kehidupan yang Tuhan beri, yang tadi-tadi itu tidak berharga, walaupun mungkin di mata manusia itu sungguh amat luar biasa, sangat berharga, harta kekayaan yang luar biasa. Tapi kalau di luar Tuhan, semuanya sia-sia. Karena ada yang namanya kekekalan. Kemana kita nanti pergi, ditentukan ketika kita hidup saat ini. Oleh sebab itu mari kita boleh memahaminya dari sudut pandang kacamata Allah. Betapa berharganya hidup kita. Saya bersyukur kalau hari ini kita boleh sama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini. Saya mau kasih satu statement begini, bahwa nilai kita tidak ditentukan apa yang kita miliki atau apa yang kita gunakan, tetapi nilai kita ditentukan oleh siapa yang memiliki kita dan menjamin hidup kita. Saudara pikirkan siapa yang memiliki saudara, siapa yang menjamin kehidupan saudara. Kalau kita nggak punya itu, wah, sangat disayangkan. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kehidupan kita. Bahkan bukan hanya memiliki, tetapi menjamin kehidupan kita. Bukan hanya ketika kita hidup saat ini, tetapi ketika kita hidup yang akan datang di dalam kekekalan. Sungguh luar biasa. Jadi pastikan hidup kita dimiliki oleh Tuhan. Saudara bayangkan ketika Tuhan Yesus bilang nanti akhir zaman satu saat ada orang yang datang berkata, aku mengusir setan demi namamu, aku menyembuhkan. Semua mujizat dan aktivitas rohani yang luar biasa disebutkan di sana. Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak pernah kenal engkau, enyahlah engkau. Waduh, jangan sampai itu dialami oleh setiap kita yang percaya kepada Tuhan.
Biarlah kita, kalau kita katakan kita percaya, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Percaya itu berarti memiliki satu hubungan. Karena yang dipulihkan itu sesungguhnya adalah hubungan. Tetapi kalau dikatakan aku tidak pernah kenal engkau, berarti tidak pernah ada yang namanya hubungan. Sehingga kita tidak dikenal, apalagi dimiliki. Tapi kita bersyukur, dan saya juga percaya bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang dimiliki oleh Tuhan, yang dijamin oleh Tuhan, sehingga kehidupan kekal itu menjadi bagian dan milik kita sebagai anak-anaknya. Mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita boleh terus percaya akan hal ini. Kita tahu bahwa memang kita dahulu adalah orang-orang yang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita tahu juga kita adalah orang yang berharga sehingga kita ditebus oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mau kita menjadi miliknya kembali. Dan oleh kasih karunia Tuhan kita telah dibenarkannya. Roma 3 ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi kita yang telah ditebus Kristus, yang telah menerima kasih karunia, telah dibenarkan oleh Tuhan. Sadarilah ini, sehingga tadi saya bilang bahwa kita sesungguhnya tidak ada nilainya. Di luar Tuhan, setelah kita kehilangan kemuliaan Tuhan, kita tidak bernilai sesungguhnya. Tetapi kasih karunia Tuhan yang memulihkan kita, sehingga kita punya hubungan kembali dengan Tuhan. Disitulah diubahkan dari yang tidak bernilai menjadi tak ternilai. Hidup kita menjadi hidup yang begitu berharga. Tadi tanpa kita bicara yang ini, baru keberadaan kita sudah tahu betapa mahalnya hidup kita. Betapa luar biasanya Tuhan menciptakan kita. Betapa diingininya kita. Karena kita ini spesial dalam pandangan Tuhan. Dibuat secara khusus, dihembuskan nafas kehidupan oleh Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan untuk menjadi miliknya kembali. Dan dalam karya Kristus itu yang kita baru peringati beberapa waktu yang lalu, kita ini sudah dipulihkan. Berarti hidup kita ini bukan sekedar berharga, tetapi hidup kita ini adalah hidup yang tidak ternilai. Karena apa? Ya karena keselamatan yang Tuhan beri. Nggak bisa dinilai oleh apapun. Bahkan tidak bisa dibeli dengan apapun. Baik itu harta kekayaan, kebaikan, ataupun kepintaran, kecerdasan kita. Nggak bisa beli yang namanya keselamatan. Bahkan yang seisi dunia itu pun tidak bisa membayar untuk bisa selamat. Tetapi itu hanya anugerah Tuhan yang membuat kita dari tidak bernilai menjadi tak ternilai. Jadi saya berharap kita menyadari akan hal ini, bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, apa yang kita pakai, tapi ditentukan oleh siapa yang memiliki kita. Dan kita bersyukur akhir daripada perenungan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan, orang-orang yang dijamin oleh Tuhan untuk dalam kekekalan ada bersama-sama dengan Dia. Apakah Bapak Ibu juga mensyukuri akan hal ini? Biar kita sungguh-sungguh dibukakan dengan perenungan yang sederhana ini, tapi membawa kita melangkah untuk mensyukuri bahwa hidup kita ini hidup yang berharga. Dan ingat khotbah minggu lalu, bahwa kita diciptakan oleh atau dengan kemuliaan Allah, untuk kemuliaan Allah. Jadi jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri.
Setelah kita menyadari bahwa hidup kita adalah hidup yang tidak ternilai, jalani hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Puji Tuhan, kita bisa sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini, dan kita mau bersyukur karena kita percaya kita ada dalam satu ibadah yang diberkati Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online ini dan membutuhkan dukungan doa, silahkan untuk teks kebutuhan Bapak Ibu di hotline prayer kami yang tertera dalam layar setelah ibadah ini selesai. Baik, kita semua umat Tuhan, mari datang pada Tuhan dan kita mau bersyukur. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat setiap kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Bahkan pada hari ini kami boleh tetap beribadah, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan dan mengagungkan Tuhan di dalam puji-pujian kami. Biarlah semuanya itu menyukakan hati Tuhan. Dimanapun umat Tuhan saat ini berada, Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Supaya kami boleh terus di dalam segala keterbatasan, kami tetap menghormati Engkau di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kiranya perlindungan Tuhan turun atas umat-Mu. Kiranya Tuhan berkat Tuhan turun atas umat-Mu. Menjaga dan melindungi setiap umat-Mu dari segala mara bahaya, dari segala virus, dari segala hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Dan saat ini dengan bersyukur kami menerimanya dengan iman bahwa perlindungan Tuhan ada atas kami semua. Saat ini umat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat dalam hidup kita semua, dan kita mau terima dengan bersyukur. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua yang bersyukur katakan amin. Amin.